semua, terima kasih ya kalian udah klik video ini. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang gimana cara membuat yogurt. Tapi sebelumnya kita bahas dulu ya apa itu yogurt. Kalian tahu nggak apa itu yogurt? Jadi yogurt itu adalah suatu pengolahan dari susu segar yang menggunakan proses pengolahan fermentasi. Kalau fermentasi itu sendiri adalah suatu proses pengolahan dengan memanfaatkan mikroorganisme sebagai organisme pemrosesnya. Yogurt itu ada dua macam, ada yogurt plain sama yogurt fruit. Kalau yogurt plain itu adalah olahan dari susu segar yang difermentasi seperti biasanya tanpa ada tambahan apapun. Sementara fruit yogurt itu adalah yogurt plain yang diberi tambahan daging buah atau sari buah untuk menambahkan cita rasa. Nah, untuk sekarang kita lihat dulu yuk apa bahan-bahan dan apa yang dibutuhkan untuk pembuatan yogurt. Terus kita lihat proses pembuatannya. Bahan-bahan yang akan digunakan cukup simpel, yaitu yang pertama ada susu ultra milk full cream, dan yang kedua ada yogurt Biocool plain. Alatnya yang digunakan yang pertama ada toples besar, di sini aku pakai toples bekas es krim, lalu ada toples Tupperware sedang, kain gelap, dan juga ada panci serta ada pengaduknya. Untuk step pertama, kita tuangkan susu UHT full creamnya ke dalam panci. Kenapa menggunakan susu UHT full cream? Karena susu full cream memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi sehingga akan membentuk asam lemak lebih cepat untuk pembentukan yogurt. Selanjutnya, kita hangatkan susu hingga suhunya suam-suam kuku atau hingga mencapai 40-45 derajat Celcius. Tidak perlu sampai mendidih karena proses penghangatan susu ini digunakan untuk mencari keadaan optimal yang dapat digunakan bakteri asam laktat untuk berkembang sehingga dapat membuat yogurt. Kira 3 menit, susu kita tes kehangatannya dengan menggunakan termometer atau dengan menaruhkan susu di atas tangan. Tapi harus diperhatikan, tangan harus tetap steril dan bersih.
Setelah diinkubasi selama 24 jam, toples besarnya kita buka, lalu kita singkirkan kain hitamnya terlebih dahulu supaya memudahkan kita mengambil toples yang sedang. Nah, toples yang sedang sudah diambil keluar, nanti akan kita buka. Bisa dilihat, hasil dari yogurt tersebut tetap berwarna putih, tetapi memiliki kekentalan yang lebih kental daripada susu pada biasanya. Nah, udah jadi yogurtnya. Sekarang yogurtnya udah aku pindah ke mangkok kecil biar lebih mudah untuk diamati. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang warnanya ya. Warna dari yogurt ini adalah warna putih. Kenapa ya warnanya itu warna putih? Jadi, yogurt ini kan dibuat dari susu sapi atau susu segar. Dalam susu sapi tersebut itu mengandung kasein. Kasein dari susu sapi tersebut itu termasuk dalam dispersi koloid yang tidak tembus cahaya. Akhirnya menyebabkan warna dari susu menjadi warna putih. Dan itu pun yang menyebabkan yogurt juga berwarna putih. Nah, karena tidak diberi tambahan apapun sehingga tidak merubah warna dari susu yang ada. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang aroma, rasa, dan juga kekentalannya. Bisa kita lihat di sini aromanya. Aroma dari yogurt ini lebih cenderung asam. Dan kekentalannya bisa kita lihat memiliki kekentalan yang lebih kental daripada susu. Untuk rasanya, rasa dari yogurt ini yaitu lebih asam. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat proses fermentasi, bakteri asam laktat akan memanfaatkan monosakarida yang akan menghasilkan asam laktat sebagai metabolitnya. Nah, asam laktat yang semakin tinggi akan menyebabkan pH-nya semakin turun. Hal ini akan menyebabkan rasa dan aromanya menjadi asam. pH yang turun itu juga akan menyebabkan koagulasi kasein sehingga menyebabkan viskositas atau kekentalannya akan menjadi meningkat atau bertekstur lebih kental. Jadi rasa, aroma, dan kekentalan dari yogurt ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti banyaknya starter yang digunakan, waktu lama inkubasi yang terjadi, dan juga suhu selama waktu inkubasi. Pada saat proses pembuatan yogurt, toples yogurt harus tertutup rapat dan dibungkus dengan kain berwarna gelap. Kenapa? Karena itu akan mengurangi risiko terpaparnya oleh cahaya matahari dan mengurangi terjadinya teroksidasi oksigen. Selain itu juga, bakteri asam laktat pada yogurt tersebut itu merupakan bakteri yang berespirasi secara anaerob sehingga membutuhkan ruangan yang tertutup. Nah, sekarang kita akan bahas berapa sih suhu yang cocok untuk inkubasi yogurt ini. Nah, yogurt itu sangat cocok diinkubasi pada suhu 40-45 derajat Celcius. Kenapa demikian? Karena bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus yang biasa digunakan untuk menjadi starter yogurt ini akan tumbuh optimal pada suhu 40-45 derajat Celcius. Apabila suhu yang digunakan kurang, akan menyebabkan pertumbuhan yang kurang optimal. Dan apabila suhu yang lebih tinggi digunakan, akan membunuh bakteri-bakteri baik yang akan membuat yogurt tersebut. Yogurt yang sudah jadi seperti ini akan lebih baik apabila disimpan pada suhu rendah atau sekitar 4 derajat Celcius. Kenapa? Karena pada yogurt yang disimpan pada suhu normal atau suhu ruang biasanya itu akan menyebabkan pH dari yogurt itu akan terus menurun, yang nantinya akan merubah cita rasanya dan merusak mutu dari yogurt tersebut. Selanjutnya adalah mekanisme pembentukan yogurt. Mekanisme pembentukan yogurt ini yaitu adalah pemecahan dari laktosa yang akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa, yang akhirnya akan menjadi asam pirufat, yang akhirnya akan menjadi asam laktat, CO2 dan H2O. Selanjutnya kita akan bahas manfaat dari yogurt. Yogurt ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Contohnya yaitu seperti meningkatkan imun tubuh, menjaga pencernaan tubuh, menurunkan kolesterol tubuh, dan menurunkan tekanan darah tubuh, dan juga masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita rajin mengonsumsi yogurt. Oke, jadi itu aja penjabaran tentang bagaimana cara membuat yogurt dan pembahasan lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat
bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, dadah!